Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Agristinopani dengan NPM 073824111133. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Sairun Ternate dengan program studi teknik pertambangan. Saya di saat ini ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mengenai pentingnya pengolahan bahan galian terhadap kehidupan manusia. Apa sih pentingnya pengolahan bahan galian terhadap kehidupan manusia? Karena hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari pembangunan rumah, penggunaan peralatan rumah tangga, hingga pemanfaatan di bidang kesehatan seperti obat-obatan dan kosmetik, tidak pernah terlepas dari hasil pengolahan bahan galian. Namun penting untuk dipahami bahwa bahan galian tidak dapat memberikan manfaat secara optimal apabila tidak disertai dengan pemahaman dan proses pengolahan yang tepat. Dan dalam kehidupan sehari-hari masih saja terdapat perbedaan cara pandang terhadap bahan galian, di mana beberapa orang menganggap bahwa bahan galian itu hanyalah bahan dari alam yang biasa-biasa saja dan tidak memiliki nilai ataupun tidak berguna bagi kehidupan manusia, seperti pada contoh video berikut. Ini batu apa kah? Oh, batu biasa saja, ini batu karang. Oh, batu karang yang Om bawa dari laut ke darat nih. Aduh, kita ada guna lagi. Nah, pada video tadi bisa dilihat bahwa jika seseorang yang tidak mengetahui ataupun tidak memahami seberapa pentingnya pengolahan bahan galian, pasti akan menganggap bahwa batuan yang ditemukan olehnya itu hanyalah batuan biasa dan tidak memiliki nilai ataupun manfaat bagi kehidupan manusia. Sementara itu, jika seseorang yang paham akan pengolahan bahan galian pasti akan mengerti dan memahami betul bahwa batuan itu sangat berguna bagi kehidupan manusia, dan juga jika diolah lebih baik maka akan mendapatkan nilai yang cukup ekonomis, seperti pada video yang akan saya cuplikan berikut ini. Batu gamping terumbu. Ini kalau dilihat nih bisa digunakan sebagai bahan konstruksi sih, bahan bangunan. Ini juga bisa digunakan sebagai bahan pengeras fondasi. Gacor. Tambah ini batu gamping lumayan banyak lagi. Gacor. Nah, bisa dilihat bahwa perbedaannya sangat tampak jelas pada cuplikan dua video yang saya berikan pada awal tadi, di mana perbedaannya jika seseorang yang tidak paham ataupun tidak tahu manfaat dari bahan galian pasti akan menganggap batuan yang ditemukannya pasti itu hanyalah batuan biasa. Sementara orang yang betul-betul paham pasti akan sangat mengerti dan sangat mengetahui bahwa batuan yang ditemukannya itu bukanlah batuan yang biasa saja, karena jika diolah lebih lanjut pasti akan memiliki nilai yang ekonomis dan sangat membantu dan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, pada slide kali ini saya ingin menjelaskan tentang peran bahan galian dari era zaman purba hingga ke era modern. Dari era zaman purba, manusia memanfaatkan batuan secara sederhana melalui alat berburu dan bertahan hidup. Contohnya seperti batuan basalt yang pada saat itu diolah menjadi alat berburu untuk mengestimasi waktu dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal pada saat melakukan perburuan. Dan juga seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai mengenal dan memanfaatkan logam seperti tembaga dan besi yang menandai awal pemanfaatan bahan galian untuk kebutuhan industri yang sederhana.
Dan pada saat itu juga muncullah era revolusi bagi bahan galian, di mana bahan galian mulai diolah secara lebih sistematis dan digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembangunan, permesinan, dan transportasi. Dalam pembangunan sendiri, yaitu dengan cara mengolah batu sebagai bahan utama membangun sebuah rumah maupun pondasi, dan juga dalam permesinan, pengolahan bahan galian digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kerangka mesin. Dan juga kalau pada saat transportasi, pengolahan bahan galiannya yaitu dengan mengelola batu bara sebagai sumber energi utama maupun baja sebagai kerangka rumah dari transportasi begitu. Dan setelah melalui era revolusi, bahan galian akhirnya memasuki kepada era zaman modern, di mana pada saat zaman modern bahan galian memegang peran yang sangat penting dalam beberapa sektor, seperti sektor konstruksi, teknologi, kesehatan, dan energi. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan dan pengolahan bahan galian industri. Pada slide kali ini saya ingin menjelaskan tentang penggolongan bahan galian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang dimana penggolongan bahan galian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, pada peraturan ini bahan galian dibagi menjadi 3 golongan utama berdasarkan tingkat kepentingannya bagi negara dan masyarakat, yaitu dengan golongan A sebagai bahan galian strategis yang sangat penting bagi negara, golongan B sebagai bahan galian vital yang menunjang kehidupan masyarakat, dan golongan C sebagai bahan galian industri dan bangunan. Nah, sedangkan pengaturan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak lagi menggunakan penggolongan A, B, maupun C, yang dimana bahan galian dikelompokkan dalam kerangka mineral dan batu bara. Fokus utama pengolahannya yaitu dengan meningkatkan nilai tambah, hilirisasi atau pengolahan di dalam negeri, maupun dan pengolahan yang berkelanjutan. Ini semua bertujuan agar sumber daya mineral memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Nah, pada slide kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengolahan bahan galian berdasarkan jenis batuannya. Pengolahan batuan yang pertama yaitu pengolahan batuan beku. Batuan beku memiliki struktur yang sangat keras, masif, dan tidak berlapis karena sifatnya yang kuat dan tidak mudah terurai. Batuan beku ini tidak mengandung mineral yang perlu dipisahkan, sehingga pengolahannya hanya berfokus pada perubahan ukuran. Oleh sebab itu, proses pengolahan utama batuan beku ini adalah dengan peremukan atau pengayakan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan ukuran batuan yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi seperti agregat, kasar, dan juga halus. Contoh batuan beku yang berhasil dimanfaatkan atau berhasil diolah dalam bidang industri. Contohnya seperti batu andesit, batu basal, dan batu granit. Andesit digunakan sebagai bahan bangunan dan juga fondasi. Batu basal digunakan sebagai agregat jalan dan beton. Granit digunakan sebagai konstruksi dan batu hias. Nah, pada jenis batuan yang kedua yaitu pengolahan jenis batuan sedimen. Batuan sedimen memiliki struktur yang berlapis dan relatif lunak dibandingkan dengan batuan beku. Batuan sedimen ini sering mengandung material berguna yang masih bercampur dengan pengotor, sehingga perlu dilakukan proses pengolahan lanjutan. Karena sifat tersebut, pengolahan batuan sedimen dilakukan melalui peremukan, penggilingan, dan pemisahan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna bahan galian agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Contoh batuan sedimen yang berhasil dimanfaatkan sebagai
bahan galian industri. Yang pertama yaitu batu gamping yang diolah menjadi bahan baku semen, dan yang kedua itu batu bara yang diolah menjadi sumber energi, dan yang ketiga adalah pasir kuarsa yang diolah menjadi bahan kaca. Contoh pengolahan jenis batuan yang ketiga yaitu pengolahan batuan metamorf. Batuan metamorf memiliki struktur yang kuat dan kompak akibat pengaruh tekanan dan suhu tinggi. Karena memiliki kekuatan dan nilai estetika yang tinggi, batuan metamorf tidak diolah secara dihancurkan. Oleh karena itu, proses pengolahan batuan metamorf dilakukan melalui pemotongan, kemudian penghalusan atau pemolesan permukaan. Tujuan pengolahan ini adalah untuk mempertahankan batuan, meningkatkan keindahan, serta menyesuaikan bentuk sesuai kebutuhan pemanfaatannya. Contoh batuan metamorf yang berhasil dimanfaatkan oleh bahan galian industri. Contohnya itu adalah batu marmer yang berhasil diolah menjadi lantai, dinding, dan ornamen bangunan. Contoh batuan metamorf yang kedua yaitu batuan sabak yang berhasil diolah menjadi atap dan pelapis dinding. Dan contoh batuan metamorf yang ketiga yaitu kuarsit yang berhasil diolah sebagai bahan konstruksi dan juga batu dekoratif. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pengolahan bahan galian merupakan bentuk kesadaran manusia dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Karena ketika bahan galian dipahami hanya sebagai sumber daya yang diambil manfaatnya, menjadi terbatas dan berpotensi merusak keseimbangan alam. Namun ketika bahan galian dikelola melalui pemahaman ilmiah, regulasi yang tepat, serta pengolahan yang sesuai dengan karakteristik batuannya, sumber daya tersebut mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Perkembangan pemanfaatan bahan galian dari masa ke masa menunjukkan bahwa kemajuan peradaban manusia dapat tergantung pada kemampuan mengelola, bukan sekedar mengambil. Dan oleh karena itu, pengolahan bahan galian bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan generasi yang akan mendatang. Mungkin saya kira itu saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan presentasi saya mohon maaf. Dan sekian. Terima kasih.